Selamat siang buat kita semuanya. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya mengenai kebijakan fiskal dan pengaruh atau hubungannya terhadap COVID-19 yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro, yaitu Ibu dosen Dr. Haji Nur Aisyah SEMM. Baiklah, sebelum saya menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Asmi Dwi Hasibuan dengan NPM 208320293 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintah. Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan kebijakan fiskal. Nah, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkan kebijakan fiskal secara rinci ada sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama pendapatan negara atau pajak, yaitu sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Yang kedua ada pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat dan intrusi pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Macam-macam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Adapun kebijakan fiskal dari segi teori yaitu kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapat nasional, terutama untuk meningkatkan kemampuan kerja. Selanjutnya ada kebijakan disengaja. Kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara manipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah.
Ada 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan maupun sistem pemungutan pajak. Selanjutnya ada kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksud untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif dalam kondisi depresi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis fan stabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak profesional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi, dan pengangguran. Adapun kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran, yaitu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi satu jumlahnya. Salah satu dari kelebihan kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjamkan dana dari pihak dalam negeri atau luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Ada juga kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya ada kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, namun dengan ditambah improvasi yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiringnya waktu keduanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah sering berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh atau hubungannya kebijakan fiskal terhadap COVID-19. Nah, dampak karena adanya COVID-19 ini terhadap kebijakan fiskal yaitu pendapatan negara mengalami penurunan akibat berkurangnya penerimaan perpajakan. Sebaliknya, terdapat kenaikan belanja negara guna penanggulangan wabah serta kemungkinan peningkatan pembiayaan. Berikut adalah rangkaian kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mengeluarkan 3 stimulus terkait dengan COVID-19. Kebijakan stimulus pertama adalah insentif pariwisata. Stimulus kedua adalah insentif perpajakan sektor manufaktur yaitu sebesar 22,9 triliun. Sementara itu, stimulus ketiga terdiri dari social safety net sebesar 110 triliun, insentif tenaga dan pelayanan kesehatan sebesar 75 triliun, dan dukungan industri sebesar 70,1 triliun. Terkait dengan stimulus kedua, Kemenkeu menerbitkan PMK pada 23 tahun 2020 tentang stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha. Stimulus tersebut antara lain pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah atau PPh 21 DTP, pembesaran pajak penghasilan impor, serta pengurangan asuran PPh pasal 25. Kementerian Keuangan juga memberikan insentif pajak penambahan nilai atau PPN yang terdampak COVID-19. Terkait dengan stimulus ketiga,
Presiden menginstruksikan kepada seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan percepatan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang jasa guna penanganan COVID-19. Hal ini dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 pada tahun 2020. Presiden RI juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga mengutamakan pembelian produk UMKM dalam negeri serta mendorong BUMN memberdayakan UMKM. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Adapun tujuan dari dilakukannya kebijakan fiskal itu untuk yang pertama mencapai kestabilan perekonomian nasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mendorong laju investasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, yang ketujuh mengurangi pengangguran, yang kedelapan menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Dampak COVID-19 terhadap kebijakan fiskal, pendapatan negara mengalami penurunan akibat berkurangnya penerimaan perpajakan. Sebaliknya, terdapat kenaikan belanja negara guna menanggulangan wabah serta kemungkinan peningkatan pembiayaan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih buat kita semuanya dan selamat siang.